Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan dengan nomor hadis 6986. Hadis terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari dua orang sahabat. Pertama Sayyidina Anas ibn Malik, yang kedua Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum anil jami'. Hadis sahih, karena mereka berdua menceritakan, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaj'alu, memposisikan ia Nabi, fassahu, mata cincinnya Nabi, mimma, dari sesuatu, maksudnya tempat, yali kafahu, yang dekat dengan telapak tangannya Nabi, yang dekat dengan telapak tangan. Jadi mata cincin itu posisinya ke dalam, seperti ini. Nah, ini enggak perlu mahal-mahal batunya, enggak ada juga orang lihat. Ke cincin apa yang bisa dibanggain? Sujud nampak besinya, takbir nampak ke depan, enggak ada orang lihat. Ceramah tertutup dia, meninju orang, matanya di dalam. Nah, kita dikeluarin biar nampak mahalnya, sehingga waktu sholat orang lihat tuh sujud. Bagus cincin, mau saya beli berapa harganya? Kayak mahal. Oh, KW kayaknya. Jadi mengganggu aktivitas ibadah. Nah, sunnahnya ke dalam. Nah, saya lihat hanya beberapa ulama saja yang mengamalkan sunnah ini. Saya bukan nggak mau mengamalkannya, belum sanggup. Kok nggak sanggup cuma mutar gini saja? Nah, itulah hidayah. Nah, hanya mutar 80 derajat itu pun tidak sanggup. Nah, jadi setiap amalan sunnah, bukan kita tidak tahu, bukan pelajar tidak tahu, bukan ustaz-ustaz tidak tahu, bukan kiai-kiai tidak tahu, tapi untuk mengamalkan ilmu perlu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau hanya bersandarkan kepada hukum fikih misalnya, kita akan cuek dengan ibadah sunnah. Enggak ba'diyah sunnah, enggak qabliyah sunnah, duha sunnah, baca iftitah sunnah, baca surah sunnah. Hanya salat sunnahnya 2 menit tembus. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Iftitahnya enggak ada, surahnya enggak ada, tumakninanya sedikit, Subhanallah azimi sekali, enggak baca 3 kali karena wajibnya cuma sekali, enggak dibaca pun enggak ada masalah, yang penting seukuran subhanallah rukuknya. Akhirnya jadilah ibadah asal-asalan. Nah, itu perlu taufik dan hidayah kepada Allah, sehingga diwajibkan kita minta hidayah 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim 17 hari ini.
Mungkin dengan ihdinas siratal mustaqim hari ini bisa menyebabkan kita salat jamaah. Besok ihdinas siratal mustaqim dikabulkan oleh Allah, bisa rawatib. Ihdinas siratal mustaqim bisa jaga witir. Ihdinas siratal mustaqim mudah-mudahan satu saat bisa mutar cincin. Nah, tapi ihdinas siratal mustaqim untuk mutar cincinnya belum. Ada namanya santri kita Ozil Islam, bukan Ozil yang non muslim, Ozil yang Islam. Itu jempolnya nggak dipotong kukunya. Nah, kanan atau kiri, coba lihat. Nggak dipotong. Padahal dikatakan potong kuku setiap hari Jumat, nggak dipotong juga. Ihdinas siratal mustaqimnya belum mustajab untuk motong kuku. Kapan mustajabnya? Setelah dikasih oleh-oleh pisang rotan, baru mustajab ihdinas siratal mustaqim. Nah, kadang-kadang ihdinas siratal mustaqim itu kadang-kala perlu paksaan, seperti Sayyidina Ikrimah, bukan Abi Jahal, imam murid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ditalkinkan hadis Nabi dengan cara dirantai kakinya. Mana Ikrimah? Tangkap, ikat. Setelah dirantai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Selesai dibuka rantainya baru dia main. Nanti mau talkin ke hadis lagi, dirantai lagi. Akhirnya beliau termasuk salah satu perawi hadis. Ikrimah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ternyata ada hidayah itu dengan rantai, ada hidayah itu dengan denda, ada hidayah itu dengan rotan. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, Allah rahmati orang tua yang menyimpan rotan di rumah. Itu dapat doa dari Nabi SAW. Nah, insyaallah bagi antum yang punya ihdinas siratal mustaqim, untuk memutarkan cincin ke depan, putarlah cincinnya. Tapi bagi cincin yang tidak ada matanya, apa yang mau diputar? Memang bingkai aja sekeliling diputar, nggak ada mata, bingkai aja semuanya. Nah, cincin besi. Nah, cukup. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yujillu, memuliakan, menghormati Sayyidina Abbas, ijlalan karena ijlalal walad, seperti memuliakan anak bagi bapak. Nah, seperti memuliakan anak bagi bapak. Karena Nabi tidak bisa lagi bakti sama bapak beliau, maka Nabi bakti sama pamannya Sayyidina Abbas. Padahal Sayyidina Abbas itu orangnya hampir seusia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu fi manzilatil wal ammu fi manzilatil ab. Etek, saudara perempuan ibu, kalau ibu sudah meninggal itu sama posisinya dengan ibu. Alhamdulillah di Minangkabau itu diamalkan. Nah, tinggal di rumah etek. Kemudian kalau bapak meninggal, maka bakti anak sudah pindah ke saudara bapak, yaitu paman, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yajlisu, duduk ya Nabi, kurfusa. Kurfusa ditafsirkan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, duduk kurfusa maknanya duduk ihtiba, duduk memagut lutut. Kemudian beliau ta'liq, ini hanya di sebagian tempat.
Rasulullah duduk memagut lutut, duduk tegakkan kaki, pagut lutut, itu hanya di sebagian tempat, dan di tempat-tempat tertentu hukumnya makruh seperti sedang khutbah. Dan kondisi-kondisi tertentu hukumnya juga makruh seperti sabda Rasul, seseorang yang memakai sarung dan di atasnya tidak ada sesuatu, maka janganlah duduk memagut lutut. Apa maksudnya? Antum pakai handuk nonton main bola pagut lutut, enggak boleh. Nabi larang. Maka dijatakan oleh Imam Abdul Amanawi, duduk kurfusoknya Rasul itu sunnah, tapi perlu dilanjutkan di mana sunnahnya, di mana dilarang. Dilarang diantaranya ketika khutbah, ketika pengajian, ketika ta'lim. Nanti belajar kitab, duduknya begitu. Kalau orang Arab biasa. Nah, orang Arab kita lihat dia duduknya biasa begitu dalam pengajian. Dan Nabi duduk seperti ini dalam kondisi-kondisi yang santai, bukan dalam kondisi ibadah. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi. Beliau makan di atas lantai. Yajlisu 'alal ardi, duduk di atas lantai. Berarti di rumah Nabi tidak ada sofa. Wa ya'kulu 'alal ardi, Nabi makan di atas lantai. Di rumah Nabi tidak ada meja makan. Wa ya'takilu syata, Nabi yaktakil. Yaktakil itu adalah memasukkan, menselonjorkan dua kaki di bawah kaki kambing supaya kita peras susunya. Itu namanya yaktakil. Sama seperti orang memperbaiki bagian bawah mobil. Pernah meras susu kambing? Kambing korban tuan peras susunya. Jadi cara memeras susu kambing, nah kambingnya diberdirikan, nabinya duduk, kakinya dijulurkan di bawah kaki kambing, kemudian diperas susunya. Itu makna yaktakilu. Wa yujibu, Nabi mengabulkan, memenuhi da'watal mamluk, undangan hamba sahaya, ala khubdis syair, dengan hidangan roti gandum. Hadis sahih. Apa yang Nabi pesankan dari hadis ini? Sifat tawadu, sifat rendah diri. Duduk di lantai itu menyebabkan orang tawadu. Maka kalau antum menjadi kepala keluarga, nggak usah beli kursi. Nah, duduk di lantai saja. Lagi pula menghemat pembiayaan dan hemat tempat. Kalau ada kursi, kita mau tidur, geser kursinya dulu. Tapi kalau nggak ada kursi, pas duduk langsung tidur, rebahkan badan, selesai. Kemudian nggak pakai meja makan, maka Nabi di lantai. Nabi peras susu sendiri. Nabi memenuhi undangan budak yang hidangannya cuma roti gandum. Maka dalam bahasa undangan bagi para ulama, bagi kiai, terutama undangan ceramah, jangan sampai mengcancel gara-gara dapat undangan yang lebih bagus. Dapat jadwal di musola, dia terima jadwalnya karena nggak ada undangan. 3 hari sebelum Idul Fitri dapat di Masjid Raya Sumbar. Mana ujiannya? Antum tinggalkan musolanya? Kalau tinggalkan musolanya telah tidak sesuai lagi dengan sunnah. Terima, tetap jalankan musolanya, kirimkan utusan ke masjid rayanya.
Nah, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan undangan. Walaupun yang mengundang budak sekalipun, orang miskin sekalipun, makanannya kurang enak, hanya roti gandum saja. Kita diundang oleh kawan kenduri walimatul urusnya, hanya menyembelih bakwan, nggak ada yang lain. Doa secukupnya. Itu kita mesti memenuhi undangan. Itu disebut dengan tawadhu', rendah diri. Hadis sahih. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yajlisu, duduk ya Nabi, idza sa'idal mimbar, apabila Nabi naik ke mimbar, hatta yafrughal muadzinu, sehingga selesailah muadzin. Setelah duduk, summa yakumu, kemudian berdiri ya Rasul, fayakhtubu, lalu menyampaikan khutbah ya Nabi, summa yajlisu, kemudian duduk kembali ya Rasul, fala yatakallamu, Nabi tidak berbicara waktu duduk, summa yakumu, kemudian Nabi berdiri kembali, fayakhtubu, dan Nabi menyampaikan khutbahnya. Hadis dalam Sunan Abi Daud, status hadis sahih. Inilah cara khutbah yang disampaikan dalam kitab fikih, menggunakan redaksi muallif, menggunakan redaksi para ulama tanpa menyebutkan dalilnya. Nah, setelah kita baca hadis, ternyata setiap kata dan kalimat atau hukum yang disebutkan di dalam fikih itu pasti ada dalilnya. Dan ini tanggung jawab antum hari ini untuk mengungkap semua dalil-dalil yang ada dalam fikih, supaya dikatakan kita bermazhab itu enggak ikut Nabi. Karena mereka menganggap orang bermazhab tidak ikut Nabi, ikut Syafi'i. Ini hak bagi para pelajar-pelajar untuk membela nama besar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama mazhab yang lainnya. Antum katakan kalimat yang mana yang fikih yang kamu tidak tahu dalilnya, atau kalimat mana kitab fikih yang kamu katakan tidak ada dalilnya, ini dalilnya. Catat bagi yang belajar tafakuh. Nah, dalil tertib khutbah dalam Sunan Abi Daud. Jadi Nabi naik mimbar, ucapin salam, kemudian duduk. Selepas itu azan dikumandangkan, Nabi berdiri khutbah, kemudian duduk lagi. Ketika duduk enggak bicara, hanya baca-baca berapa zikir, nanti ada hadis yang lain menjelaskannya. Kemudian Nabi berdiri kembali dan menyampaikan khutbah. Hadis sahih. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainaz zuhri wal asri, Nabi menjama' antara zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya', fis safari, dalam perjalanan. Zuhur kawannya asar, isya kawannya maghrib. Zuhur boleh dibawa ke asar, asar boleh ke maghrib, ke zuhur. Maghrib ke isya, isya ke maghrib. Ini kita juga terima redaksinya di dalam kitab begitu. Dan ini dalilnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya muncullah mujaddid akhir zaman. Fathul Mu'in itu sudah berdalil semuanya. Akhirnya menjadi 10 mujallad. Akhirnya enggak jadi dibaca orang. Katanya 2 mujallad aja udah susah bacanya, apalagi 10. Nah, alasan itulah ulama membuang dalilnya. Nah, pada saat itu dibuang dalilnya, mereka terima. Kalau kita katakan ulama berpendapat dalam Fathul Mu'in begini, nggih,
langsung diamalkan. Hari ini nggak bisa. Apa dalilnya? Kata ulama, kita ikut Nabi bukan ikut ulama. Mazhab Imam Syafi'i nggak boleh bermazhab, harus sunnah dan Quran dan hadis. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu ada di zaman kita. Nah, kita wajib kembali untuk belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membela sedikit mazhab dengan kemampuan yang kita punya, kita mendapatkan syafaat pembelaan di akhirat kelak dari imam-imam mazhab. Bukan hanya imam mazhab yang dituduh hari ini, imam tauhid juga. Asy'ariyyatus sesat, Maturidi sesat. Nah, belah lagi. Bukan hanya Asy'ariyah sama Maturidi, sahabat juga dilecehkan. Apa kamu ikut sunnahnya Umar? Nah, sunnah Umar. Maka setiap yang terjadi pada hari ini itu adalah beban bagi para pelajar agama untuk membela mereka. Harapannya cuman hanya satu-satunya, kita mendapatkan pembelaan di mereka, sama mereka di akhirat kelak. Mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya akan ada nanti alim Quraisy yang ilmunya akan menyebar ke seluruh dunia. Alim Quraisy. 4 mazhab itu yang Quraisy cuman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga ulama yang diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti alimul daril hijrah yang akan didatangi oleh ulama daripada seluruh penjuru. Itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, orang yang hidup di generasi yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bela, mudah-mudahan di akhirat kelak kita dapat pembelaan dari mereka. Jadi fokus. Nah, yang saya tafiz dengan alimnya, kemudian dengan hadis-hadisnya. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yajma'u, menggabungkan antara khirbiz, semangka kuning. Penafsiran daripada Imam Abdul Rauf. Hirbiz, semangka kuning, dan rutab, kurma basah. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat sebelumnya, Nabi ada makan semangka merah, semangka kuning, apa lagi? Hah? Semangka panjang. Nah, semangka panjang. Dan ketiga semangka itu hadir di hadapan kita. Yang panjangnya, yang merahnya, yang kuningnya. Darutab, yaitu kurma basah. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menginginkan ia Nabi, menyukai ia Nabi, ayyaliyahul muhajirun, bahwa mengiringi akannya Rasul. Mengiringi bukan artian diiringi dalam berjalan, tapi mengiringi mengambil posisi tempat. Kalau Nabi di depan, nah di belakang beliau. Nabi pengennya adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor bis salati, di dalam ibadah salat, liyahfazu, supaya mereka menghafal, supaya mereka mengingat darinya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat A'rabi yang di belakang, mereka kadangkala tidak punya peranan untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Ketika A'rabi datang dari perkampungan, ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Seorang Arabi datang pada hari Jumat berkata kepada Nabi ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar, tanaman sudah mati, hewan ternak sudah mati, tolong doakan hujan wahai Rasul. Nabi doakan.
Tidaklah Nabi turun dari mimbar melainkan hujan telah membasahi jenggot Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujan dari Jumat ini sampai Jumat depan. Datang A'rabi yang sama, riwayat A'rabi yang lain. Dia katakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jalan telah putus. Tanaman kami hanyut. Doakanlah supaya hujan berhenti." Nabi tidak doakan hujan berhenti, tapi Nabi doakan, "Allahumma hawalaina wa la alaina ala zira wa manabitis syajar." Kemana Nabi tunjukkan telunjuknya, ke sanalah mendung membawa hujan. Itu siapa menceritakan kepada kita hadis itu? Siapa? Siapa? Sahabat Muhajirin dan Ansor. Enggak ada riwayat yang mengatakan, "Aku dulu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ngomong sama Nabi minta tolong turun hujan." Enggak ada. Lalu ketika Nabi mengatakan bertemu dengan A'rabi, mengajak A'rabi untuk masuk Islam, apa kata A'rabi? "Kalau biawak saya masuk Islam, saya mau masuk Islam." Lalu Nabi bertanya, "Man ana?" Siapa saya? Kata biawak dengan lidah yang fasih, "Pada Rasulullah." Akhirnya A'rabi itu masuk Islam. Siapa menceritakan? A'rabi? Enggak ada cerita mengatakan saya bertemu dengan Nabi membawa biawak. Saya diajak Islam oleh Nabi, kemudian saya tidak mau sampai biawak saya masuk Islam, baru saya masuk Islam. Tidak ada cerita saya kalau A'rabi. Ceritanya adalah Muhajirin dan Ansor. Maka Nabi pengen ketika Nabi sholat itu di belakang itu orang Muhajirin dan Ansor, supaya mereka lihat begini sujudnya Rasul, begini Nabi mengangkat tangan, begini Nabi ruku, begini Nabi sujud. Yang menceritakan semuanya itu adalah sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Liyahfazu anhu. Sahabat Muhajirin dan Ansor ceritakan sama tabi'in. Tabi'in ini ceritakan sama tabi'in. Tabi'in ceritakan sama, bahkan praktekkan sama generasi di bawahnya. Dan sampai kepada guru-guru kita, dia ceritakan dan praktekkan ke gurunya, ke muridnya, dan kita belajar daripada murid tersebut. Itulah yang disebut dengan mazhab. Itu yang disebut dengan sanad. Nah, sekarang dia datang belakangan mau belajar sholat langsung dari hadis Rasul. Lalu dia pikirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia buat cara sendiri, akhirnya mirip seperti kanuragan, bukan seperti sholat. Nah, seperti jurus. Kenapa muncul sholat seperti itu? Karena dia memahami hadis sendiri, tidak mendengar penjelasan guru dari gurunya. Kenapa? Karena mereka tidak membolehkan bermazhab, langsung ke Quran dan hadis Rasul. Nah, saya nggak dia menyinggung, cuman hadisnya ke sana. Berikutnya, karena yuhibbud duba. Adalah Nabi SAW mencintai labu. Nah, mencintai labu, sayur labu, gulai labu, goreng labu, kolak labu. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Anas ibni Malik ketika beliau makan? "Wahai labu, sebetulnya saya enggak suka kamu, tapi karena Rasul suka kamu, maka saya suka kamu." Ini yang harus diambil pelajaran. Sikap Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an bisa memaksakan seleranya menyukai sesuatu karena Nabi memakannya. Itu yang namanya cinta. Itu bahasa cinta. Menyukai apa yang dicukai, apa yang disukai oleh yang dicintai. Apa yang mau kita jawab? Apa yang mau dijawab?
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu kata beliau, semua hadis sudah saya amalkan kecuali satu yang saya enggak mampu. Imam Ahmad katakan, semua sunnah yang saya tahu sudah pernah saya amalkan, walaupun itu hanya satu kali. Nah sekarang prinsip yang perlu ditanamkan adalah apa yang Nabi suka mesti saya suka, apa yang Nabi tidak suka mesti saya tidak suka. Itu saja tarbiyah yang antum tanamkan dalam hati, itu sudah cukup menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak bisa semuanya sekaligus, tapi bertahap. Nah, bertahap sedikit demi sedikit menyamakan, menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga hawa nafsunya, bukan ibadahnya. Ibadah itu dah wajib. Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Tapi perkara hawa nafsu, perkara keinginan, perkara selera, perkara passion, perkara gaya, nah itu disesuaikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat pakai putih, jangan pakai warna lain, karena Nabi pakai putih. Walaupun hari lain pakai warna, nah di sini mesti putih. Nah, cuman putih itu beda-beda penilaian orang lain. Abdullah mengatakan baju saya putih, Haji mengatakan tuh enggak putih, itu kuning. Putih, kuning, ya putih dah. Nah. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun, menyukai mendahulukan yang kanan. Mastata'a, semampunya Rasul. Mastata'a, sesuatu yang Nabi sanggupi. Fi tuhurihi, dalam bersucinya Nabi. Dahulukan yang kanan, tangan kanan, tangan kiri, telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri. Enggak ada muka kanan, muka kiri. Nah, itu enggak dianjurkan. Itu dibaca, dibasuh sekaligus. Kepala juga sekaligus. Nah, asbab pemahaman yang umum seperti ini dianjurkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Hanya memahami sebatas hal itu, akhirnya terjadilah praktek salat seperti ini. Allahu Akbar. Nah, mau lipat tangga ke bawah nih, dahulukan yang kanan, Allah. Turunkan yang kiri, kanan yang atas. Nah, solat gini. Ketemu. Oh, itu di mana mazhabnya itu? Fikih apa itu? Fikih Syafi'i juga. Itu fikih salah paham. Nah, pemaham fikih yang salah paham. Karena mendahulukan yang kanan tidak dianjurkan sampai ke situ. Mastato'a, yang mudah-mudah saja. Kepala tidaklah begini nyapu kepala. Tidak itu nyisir rambut, tapi kepala langsung. Bahkan telinga sekaligus juga boleh. Nah, muka sekaligus. Bukan sapu muka sini, sapu lagi sini, tidak. Khair, itu pemahaman. Karena yuhibbut tayamun, Nabi mencintai yang kanan mastato'a, semampunya. Fituhurihi wa tana'ulihi, memakai sendalnya Nabi. Wa tarajjulihi, menyisir rambutnya Rasul. Wa fi sya'nih kullihi, pada keadaannya Nabi seluruhnya. Pada keadaan Nabi seluruhnya, itu bukan seluruhnya secara
total, tapi ditakwil kepada perkara-perkara yang baik. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai ya Nabi, mencintai ya Nabi, ayyakhruja, bahwa keluar ya Nabi, idza ghaza, apabila berperang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaumal khamisi, pada hari Kamis. Nabi senang kalau pergi perang itu berangkatnya hari Kamis. Maka kita ikuti. Mau pulang liburan, cari hari Kamis. Kalau semisalnya hari Rabu tanggal 16 Ramadan, jangan pulang hari Rabu, tunggu Kamis. Nah, kalau Ilyas ditunggu Kamis depan. Nah, itu kalau Ilyas. Bukannya nunggu Kamis ya, Kamis depan ditunggu. Mau buat rekreasi, buat hari Kamis atau pulangnya hari Kamis, tapi secara umum Nabi menyukai yang Kamis. Tidaklah semua perjalanan Nabi Kamis, tapi kalau bisa itu Kamis. Nah, misalnya dalam pengeluaran jamaah, itu kan perkara rutin. Nah, perkara rutin, maka dibagusnya diberangkatkan hari Kamis. Karena kalau berangkat hari Jumat, sebagian orang boleh safar hari Jumat, sebagian orang tidak boleh safar hari Jumat. Kalau sekiranya jamaah diberangkatkan dari markas Padang hari Jumat, kalau dia orang Pariaman nggak ada masalah. Kalau dia orang luar daerah nggak ada masalah. Tapi kalau dia orang Padang sendiri, berangkat hari Jumat menyebabkan sholat Jumat tidak bisa dikerjakan, maka safarnya jadi haram. Nah, kalau separuh jamaahnya haram, separuhnya halal, bagaimana caranya? Kan masalah. Nah, yang jelas yang pikirkan apa masalahnya, tapi usahakan untuk berangkat itu hari Kamis. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai, ayyuftira, bahwa berbuka ya Rasul, ala salasi tamarat, atas 3 butir korma kering, au syai'in, atau sesuatu, lam tusibhun nar, yang tidak mengenai akannya oleh api. Sesuatu yang tidak mengenai akannya oleh api. Buah-buahan maksudnya, yang tidak dimasak dengan api. Nah, syai' lam tusibhun nar, ini hadisnya am. Sementara ada hadis yang mengatakan fa illam yajid fa alal ma fa innahu tahur. Maka kita simpulkan, pertama pilihannya adalah korma. Bahkan ada riwayat yang lain korma basah. Pilihannya adalah korma basah, kemudian korma kering, kemudian air mineral, kemudian minimal yang tidak kena air. Nah, yang enggak kena api. Ini airnya enggak ada, kolak cuman yang ada. Kemudian ada bubur, ada es teler. Nah, ambil pisang atau ambil buah-buahan. Ini pilihan terakhir, yaitu sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai, minal fakihah, dari buah-buahan, al inaba, anggur, wabitih, dan semangka. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa, menyukai yang manis-manis, menyukai yang manis-manis. Seperti perkataan Imam Nawawi, al-halwa di sana maknanya kullu halwin, setiap yang manis. Setiap yang manis Nabi suka. Berarti nggak ada bahasa sakit gula. Kan nggak ada riwayat Nabi sakit gula. Gara-gara suka yang manis-manis hanya sakit gula.
Kemudian asal, Nabi menyukai madu. Apalagi bagi antum sedang menghafal, sedang belajar, rutinkan minum madu walaupun 1 sendok setiap hari. Jangan beli coklat, tapi beli madu 1 sendok setiap hari. Karena yuhibbul arajin, adalah Nabi SAW menyukai arajin. Arajin itu tongkat kecil dan pendek. Wala yazalu, senantiasa ia tongkat di tangannya Nabi, senantiasa fi yadih, di tangannya Nabi, minha, darinya tongkat. Nah, mainan tongkat komando, arajin. Nah, sepertinya tongkat kecil ini pengamalannya kepada orang-orang tertentu, bukan kepada semua orang, karena tidak ada riwayat mengatakan semua sahabat pakai tongkat kecil. Tapi kalau siwak itu pengamalan untuk semua sahabat pakai siwak. Tapi untuk tongkat kecil itu mungkin posisinya sebagai mandor, atau sebagai amir, atau sebagai pemimpin. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuz zubda, menyukai susu masam. Nah, orang Padang bilang dadiyah. Nah, baik dadih susu kerbau atau kambing atau sapi, dadiyah. Makanannya korma campurannya, bukan ketan, bukan pas kawannya itu dadih, emping. Nah, bukan emping, kawannya korma, susu kerbau campur korma, hadis hasan. Antum gak suka dadih? Nah, ingat perkataan Sayyidina Anas bin Malik, wahai dadih, sebetulnya saya enggak suka kamu, tapi karena Rasul menyukaimu, maka aku menyukaimu. Makan dadihnya. Mual pertama, makan lagi sampai suka. Nah, itu betul-betul pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya nyanyinya saja. Mencinta mulut Nabi, kuku panjang. Mana? Itu enggak sejalan. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kitha. Kitha ini ash riuhal li rauf idfa'uha li haratil ma'iddah. Itu juga maknanya semangka. Nah, kemarin dilihat terjemahannya semangka panjang. Karena terjemahannya semangka panjang, mungkin dulu belum keluar semangka panjang, maka diterjemahkan timun. Diterjemahkan timun. Karena yuhibbu hadhihi surah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai ini surah. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, Nabi suka surah seperti itu. Antum suka? Dari sekian khataman tadi itu, yang jawabannya cuma itu doang, yang lain kagak dijawab. Sabbihisma subhanarabbil a'la, alaihissallahu bi'akamil hakimin, kagak menjawab dia. Kenapa? Karena dia baca hadis Nabi cuma suka surah Sabihis. Salah paham. Karena yahtajim, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam. Adalah Nabi berbekam. Di mana Nabi berbekam? Kapan Nabi berbekam? Di hadis-hadis berikutnya. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajimu, berbekam ala hamatih,
Hamati itu tengkorak kepala, maksudnya di kepalanya Rasul. Jadi bekam itu di kepala. Nah, supaya enggak sakit kepala, menghafal Qur'annya, belajar kitabnya, supaya kepala enggak berat. Nah, yang berat-berat kepala itu bekam di kepala. Tahu berat kepala? Nah, itu berat kepala itu. Bekam supaya kepalanya ringan. Kenapa darah enggak sampai ke atas? Darahnya sampai di leher. Nah, bekam supaya hilang sumbatan-sumbatannya, supaya darahnya naik ke kepala. Orang yang darahnya ke kepala, dia nggak bisa tidur. Apalagi mendidih darah di kepalanya, itu malah nggak tidur. Emosi, nggak bisa tidur. Karena darah naik ke kepala. Antum mengantuk kenapa? Darahnya nggak naik. Darahnya cuma sampai di sini, turun lagi. Gini-gini dia. Naik sebentar, turun lagi. Nah, bekam di kepala. Wa baina katifaih, dan di antara dua pundaknya Rasul. Dua pundak. Wa yaqulu, Nabi bersabda, antara dua pundak, nanti tanya sama pakar bekam di mana letaknya. Man ahraqa, siapa saja yang mengeluarkan darah, min hazid dima, dari ini darah, artinya di antara dua pundak, fala yadurruf, maka tidak mengapa akannya, tidak problem akannya, alla yatadawa, bahwa dia tidak berobat, bisain lisain, dengan obat apapun untuk apapun. Nggak perlu dia berobat. Batuk nggak perlu minum obat batuk. Flu nggak perlu. Pusing nggak perlu. Encok nggak perlu. Sakit perut mencret nggak perlu. Pokoknya apa saja penyakitnya nggak perlu minum obatnya, asal dia keluarkan darah antara dua pundaknya. Berarti itu salah satu titik bekam yang bagus, sehingga menumbuhkan kekebalan tubuh untuk seluruh jenis penyakit kalau kita lihat secara zahir hadis. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajimu, berbekam fi ra'sih, di kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yusammiha, dan Nabi memberi nama akannya bekam di kepala, artinya tempat bekam di kepala, dengan Umma Mughith. Nah, Umma ibu, Mughith yang melindungi, pusat perlindungan. Nah, Umma Mughith, maknya yang melindungi, artinya pusat melindungi kesehatan dari penyakit, yaitu bekam di kepala. Tempatnya di mana? Di dalam dijelaskan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, itu sejajar dengan tengah telinga. Tarik tali, ukur, taruh di tengah. Disesuaikan gelas bekamnya dengan besar kepala. Kepalanya sebesar tempurung kelapa. Nah, cari yang kecil. Bahasanya kepalanya sebesar kelapa bersabut, yang besar. Kalau dia sangat besar kepala, kasih dua. Nah, itu enggak betul itu. Yang betul satu saja. Karena ada lagi tempat bekam yang lain. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajimu, berbekam pada akhda'in. Akhda'in itu dua urat yang ada di leher, di bagian belakang. Ini akhda'in. Antum meraba, ada urat di situ. Nah, sejajar itu dibekam. Di tengah-tengahnya, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Khairul umur awsatuha. Kemudian kahil. Kahil itu adalah jarak yang ada di tengah-tengah tulang punggung yang sejajar dengan bahu.
Sejajar yang bahu, terus tarik benang di tengahnya. Itu kahil. Itu tempat bekam yang keempat. Kepala di tengah, kiri kanan, kemudian di sejajar bahu di bawah. Wakana, waktunya lagi. Wakana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajimu berbekam li sab'a asyra, tanggal 17, wa tis'a asyra, 19, wa ihda wa isrin, tanggal 21, 17, 19, 21. Yang buka klinik bekam berarti 3 hari kerja dalam seminggu, dalam sebulan bisa tutup nih klinik. Nah, kalau hadis yang ini mungkin pakar bekam nggak akan menyampaikannya. Datang tanggal 1 dia bekam, Pak, apa? Nggak sunnah tanggal 1, tunggu tanggal 17. Datang tanggal 2, nggak sunnah, tunggu tanggal 17. Itu gulung tikar kliniknya. Nah, ini sunnahnya, bukan berarti nggak boleh. Nah, sunnahnya tanggal yang paling tepatnya itu 17, 19, 21. Dan hadis yang kita baca sudah beberapa lama, mungkin tahun kemarin, itu tanggal 17 bertepatan dengan hari Selasa. Ini bekam yang bisa menyembuhkan penyakit selama 1 tahun. Nah, hari Selasa kemarin, di tahun ini ada 2. Hari Selasa tanggal 17, kemarin di bulan Zulhijjah 1, kemudian nanti di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban 17 hari Selasa. Itu bekam 1 tahun. Sekali 1 tahun menyembuhkan penyakit untuk 1 tahun. Karena adalah Nabi SAW yuhaditsu hadithan, meriwayatkan ia Nabi akan hadis, menyampaikan ia Nabi akan hadis. Lau addahul addu, jikalau menghitung akannya hadis oleh orang menghitung, la ahsahu, sungguh dia bisa menghitungnya. Ini menunjukkan Nabi berbicara itu terbatas jumlah kosakatanya, tidak panjang lebar, tapi jawami'ul kalim, singkat tapi maknanya luas. Terakhir 2 hadis. Karena adalah Nabi SAW yuhfi syaribah, Nabi menggunting, menipiskan kumisnya. Apa makna yuhfi? Kata Imam Abdul Rauf, yubalighu fi qassih, berlebihan di dalam mengguntingnya. Dia pakai gunting tapi berlebihan. Artinya mata gunting itu ditaruh di situ. Nah, sehingga hanya sisa setinggi daripada mata gunting. Dan ada juga riwayat ketika sahabat datang kepada Rasul, Nabi bersabda, potonglah seukuran siwak. Apa maksud seukuran siwak? Bukan panjangnya ke bawah. Siwak kan panjangnya 1 jengkal. Nah, sini dipotong. Tapi maksudnya membelintang. Nah, potong. Jadi ukuran membelintang, bukan ukuran memanjang. Kalau bahasa mudahnya, dipotong sejajar dengan merah bibir. Nah, itu yang punya waktu banyak, potong. Nah, kalau nggak punya waktu banyak, gunting habis. Kalau singkat kali waktunya, cukur saja. Tapi hadis cukur ini sangat minim sekali. Tapi saya pernah jumpa satu riwayat, nggak ingat lagi di mana. Tapi yang banyak riwayatnya bukan pakai pisau cukur, tapi pakai gunting untuk kumis. Apa rahasianya ternyata? Ternyata rahasianya, orang kalau kumisnya digunting akan selalu halus. Tapi kalau sudah dicukur, keluarnya kasar. Nah, bagi yang belum pernah cukur, jangan dicukur. Gunting biar halus terus. Nah,
Yang sudah keburu mencukur, awas, akan ketemu kumis yang kasar. Nah, ternyata itu rahasia di balik sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dulu waktu saya belajar gunting sampai luka bibir kadang-kadang. Tapi karena dah ngajar, dia cepat cukur, nanti terlambat khutbah. Akhirnya kasar jadinya. Baru tahu hikmahnya. Ternyata menggunting menjaga kehalusan kumis, kalau mencukur membuat kumismu kasar. Di balik sunnah ada. Nah, itu kesimpulannya. Terakhir, karena adalah Nabi SAW yahlifu bersumpah, la wa muqallibil qulub, tidak demi zat yang membolak balik hati. Jadi Nabi bersumpah dengan ya muqallibal qulub atau wa muqallibil qulub. Cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya darah yang keluar ketika sedang sholat? Apakah sholatnya sah atau batal? Dan darah yang keluar sebelum sholat dimulai, darah yang keluar sebelum dimulainya sholat lalu dibawa ketika sholat, darah tidak bisa dihilangkan dari bekas lukanya. Hal ini ada dibahas di dalam kitab Umdatus Salik fi Uddatin Nasik oleh Imam Ibnu Nakib. Imam Ibnu Nakib telah berjanji beliau akan mengutip di dalam kitabnya pendapat-pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Nakib mengutip pendapat yang menyatakan darah itu dibagi dua kategori. Satu, darah orang, namanya darah ajnabi, apakah darah kawan atau darah kucing atau darah ayam, darah hewan korban, itu dimaafin sedikit di dalam sholat. Bagaimana kadar sedikitnya? Kadar sedikitnya itu kadar yang kalau diteteskan di atas kuku dia tidak tumpah. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak perlu dikadar-kadar, ikut penilaian orang ramai, yaitu uruf. Al-adatu muhakkamah, ketika tidak ada batasannya, mana banyak mana dikit dalam dalil Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka kembali kepada penilaian orang ramai. Tanya sama kawan, ini banyak enggak ini? Dikit, banyak enggak? Dikit. Banyak yang bilang dikit berarti dikit. Banyak yang bilang banyak berarti banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, darah sendiri. Nah, darah sendiri ini dimaafkan, banyak sekalipun enggak ada masalah. Dia sedang sholat, bisul di betis bagian belakang atau bagian paha, pas duduk tasawuf akhir meletus, basah. Nah, sholatnya tidak batal. Ulama ini mengambil kesimpulan dari riwayat hadis yang mengatakan ada dua orang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga-jaga perbatasan. Mereka memiliki kesepakatan, kamu tidur duluan, saya berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga bukan main handphone, tapi sholat. Ya, sholat. Nah, ketika sholat dia dipanah oleh musuh, kemudian dah hampir basah sebagian besar dari badannya. Kemudian beliau tidak membatalkan sholatnya. Apa kata beliau? Kalau saya tidak khawatir bisa membangunkan kawan saya, dan kalau tidak saya bangunkan, saya mati sedang sholat, dia tidak terbangun, ini akan merugikan kaum muslimin, saya akan teruskan sholat dalam kondisi seperti itu. Ini berlaku dengan sahabat. Cerita ini sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak menafikan, membantah cara sholatnya. Artinya batal sholatnya dengan berdarah sedang sholat. Nah, berdasarkan hadis tersebut, sehingga ada pendapat di dalam kitab Imam Ibnu Nakib, darah sendiri itu sebanyak apapun ini tidak membatalkan sholat. Cuman perlu dipahami, bukan darah yang ada sebelum sholat. Dah jelas kakinya berdarah sebelum sholat, dibawa aja sholat, nggak dicuci, darahnya nggak ada masalah. Ini darah yang terjadi sedang sholat, seperti darah luka yang keluar sedang sholat, atau darah dari luka yang memang tidak mau berhenti.
maka itu dimaafkan, dan itu darah sendiri tidak mengapa. Tapi kalau darah sendiri dari luka sendiri, riwayat perkataan ulama yang menganjurkan tolak bala hari Rabu akhir bulan Safar. Dan tidak juga ada larangan untuk melakukan tolak bala pada hari Rabu akhir bulan Safar. Misalnya, bagaimana kalau sekiranya saya puasa setiap hari? Ada larangan puasa setiap hari. Bagaimana kalau saya puasa hari Jumat untuk memuliakan hari Jumat? Ada hadis larangan puasa hari Jumat. Tapi tidak ada larangan yang kita tahu untuk melakukan tolak bala pada hari Rabu. Nah, secara umum tolak bala itu dianjurkan kapan saja. Kalau tolak bala bisa diumpamakan itu adalah kunut nazilah. Kunut nazilah khusus pada bala, kunut nazilah dan bala yang lebih besar daripada yang lain. Kalau Nabi pernah melakukannya 1 bulan berturut-turut hanya karena beberapa orang sahabat yang dizolimi oleh satu suku, dan sekarang bukan beberapa orang sahabat tapi banyak kaum muslimin yang dizolimi dalam segala hal. Nah, dalam segala hal, pendidikan ke anak-anak kaum muslimin terzolimi. Apalagi ada sampai aturan-aturan yang memang tidak masuk akal. Nah, yang penting sehat, gak ada masalah kalau hamil. Yang penting sehat, asalkan yang seperti itu. Ini balak sebetulnya, balak yang paling besar, karena dia dianggap sebuah aturan. Banyak lagi yang lain-lain. Maka sewajarnya kita melakukan doa tolak bala. Allahumma fa'anal bala wal wabah wal fasya. Ini setiap waktu dan keadaan, setiap hari, setiap waktu dan keadaan. Karena memang sudah waktunya kita berada di akhir zaman, di zaman fitnah. Bukan fitnah kecil, fitnah dalam segala hal. Wanitanya terancam, nggak boleh nutup aurat. Anak-anaknya terancam, pendidikannya terancam, orang-orang yang notabene beragama terancam. Maka perlu tolak bala setiap waktu. Tapi apakah khusus hari Rabu? Wallahu a'lam. Lebih mustajabkah, lebih cepat dikabulkan? Mungkin ada dalilnya, kita tidak tahu. Khair, insyaallah, silakan. Habis. Cukup. Jadi, nak suara. Khair, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Persiapan Isya.